Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita bersama. Nikmat iman, Islam, taufik dan hidayah, kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan iman kepada kita. Karena iman kita ini, manusia biasa ini, yaitu kadang bertambah, kadang berkurang. Orang awam kadang bertambah, kadang berkurang. Yazid wa yanqus, kadang dia nambah, kadang dia berkurang. Kalau iman para rasul dan nabi, dia selalu bertambah. Yazid wa la yanqus, dia bertambah, selalu bertambah, tidak berkurang. Kalau iman para malaikat, dia tetap. Maka dia apa yang diperintahkan oleh Allah, dia taat, lakukan dia. Wala yazid, wala yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, oleh karena itu, mari kita pertahankan iman kita yang kadang bertambah, kadang berkurang ini, supaya selalu bertambah. Jangan sampai saja iman kita ini berkurang. Berkurang karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan. Kalau berbuat maksiat dia keluar, terus-menerus berbuat maksiat dia keluar, berkurang, lama-lama habis, menipis, dan kematian datang tatkala iman tidak ada. Ini yang dikhawatirkan. Nauzubillah min dzalik. Maka untuk itu, bagaimana supaya kita mempertahankan iman kita? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali yaitu tadabbur Al-Quran. Artinya selalu kita baca Al-Quran. Kemudian setelah membaca Al-Quran, kita pelajari makna dan maksud daripada isi Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita, merupakan ibadah bagi kita yang membacanya, kalamullah. Maka kita baca dan kita hayati isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Itu yang pertama, perbanyak membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Walaupun tidak mengerti artinya, kita tetap mendapatkan pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk meningkatkan iman kita, mari kita pelajari, kita hayati, yaitu yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita baca itu. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan keimanan kita, perbanyak zikir. Perbanyak berzikir. Lisanun zakirun, lisan yang selalu zikir. Banyak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kapan saja. Qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Bisa kita sambil berdiri, sambil berjalan, atau sambil duduk. Duduk di rumah, duduk di masjid, duduk di toko. Bahkan di kendaraan kita bisa berzikir. Qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan juga bisa sambil berbaring tatkala mau tidur. Di situ kita banyak berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, atau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau kata Nabi, ringan di lidah, berat pada timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lidah,
Mudah diucapkan, gampang diucapkan, tapi memberatkan timbangan amal kita. Karena amal kita ini nanti akan ditimbang di hari akhir kelak. Atau membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tengah malam habis sholat tahajud, kita perbanyak zikir, kita ingat dengan salah-salah yang kita perbuat, kita sesali, kita mengakui kita salah, kemudian kita beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang bertakwa itu yaitu orang pada waktu sahur dia istighfar. Istighfar. Apalagi kalau sampai meneteskan air mata, kita berzikir, kita istighfar. Jadi itu lisanun zakir. Selalulah berzikir, itu menguatkan iman kita. Sering kami sampaikan bahwa biasakanlah setiap hari. Tatkala mau makan, bacalah bismillah. Tatkala mau minum, baca bismillah. Makanlah dengan tangan kanan, ambillah yang terdekat dengan kita. Sudah selesai, ucapkan alhamdulillah. Termasuk tatkala kita mau membuka toko atau mau naik kendaraan, baca bismillah. Kemudian melihat sesuatu yang menakjubkan, kita baca masya Allah. Yang mengembirakan masya Allah, subhanallah. Kemudian terlanjur berbuat salah, mungkin menyakiti hati orang, ucapkan astagfirullahaladzim, istighfar, astagfirullahaladzim. Kehilangan, kemalangan, kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sesuatu yang rasanya berat di hati ini, ada permasalahan, perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita melihat sesuatu yang tidak setuju bagi kita, tidak baik, sesuatu hal yang tidak baik, maka ucapkanlah na'udzubillah min zalik atau a'udzubillah min zalik, aku berlindung dari hal yang demikian. Itu yang kedua, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan iman kita ini selalulah belajar, taklim. Selalu menuntut ilmu. Bisa kita hadir di pengajian-pengajian, mengikuti guru-guru kita, atau kita belajar sendiri di rumah, perbanyaklah. Maka kata Nabi, kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, fala takur rabbi' fatahlu. Jadilah engkau itu orang yang bisa mengajar atau belajar atau mendengar. Kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, atau mendengar. Fala takur rabbi', jangan jadi orang keempat. Kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, fala takur rabbi', jangan jadi orang keempat. Apa itu orang yang keempat? Fatahluk, celaka. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak. Nah, kalau sudah tiga-tiganya ini enggak, maka teristilah orang kitanya rabaa sejahari sama dia. Maka mari banyak kita belajar. Karena salah satu juga penyebab amal kita diterima yaitu sesuai dengan tuntunannya. Tuntunannya kita akan tahu kalau kita belajar. Walaupun kadang-kala kita anggap enteng atau remeh, padahal itu juga menentukan. Kita pelajari bagaimana berwudu, bagaimana mandi, bagaimana istinja, bagaimana sholat, bagaimana puasa, dan lain sebagainya. Artinya marilah kita belajar. Dan orang-orang yang pergi belajar, pergi menuntut ilmu, maka dia itu fi sabilillah. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi, fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah. Selanjutnya untuk meningkatkan iman kita, yaitu bergaulah dengan orang yang baik-baik, dengan orang soleh. Komunitas kita itu berkumpullah dengan orang yang baik-baik, orang yang rajin ibadahnya, maka insya Allah kita juga akan terbawa. Karena mudah-mudahan bergaul dengan orang yang baik-baik, yang dibicarakan juga yang baik-baik.
bukan pembicaraan yang jahat, pembicaraan yang kotor yang akan merusak iman kita itu sendiri. Nah, jadi bergaul kita dengan orang menjual minyak wangi, insya Allah kita juga akan mendapat wanginya. Bergaul dengan orang pandai besi, kita akan terkena percikannya, kotornya. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah, untuk meningkatkan iman kita, yaitu hendaklah kita terpaut hati kita ini ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, karena kita sangat dianjurkan sekali, karena pahalanya juga 27 kali lipat dari kita sholat sendirian. Kemudian di situ kita juga akan banyak kawan, banyak silaturahmi, dan juga didoakan oleh malaikat barang siapa yang berangkat dari rumahnya dengan berwudu sempurna, kemudian berangkat menuju masjid 1 langkah dari rumah, diangkat 1 derajat, dihapuskan 1 dosa. Itu 1 langkah. Hitung saja berapa langkah kita ke masjid. Kemudian sampai di masjid, kita sholat sunat tahiyatul masjid, kita berzikir, azan dikumandangkan, kita jawab, banyak sekali fadilah-fadilah di situ. Kemudian kita sholat sunat, dan kita menunggu waktu sholat. Selama kita menunggu waktu sholat itu, selama kita menunggu iqamat dikumandangkan, kita didoakan oleh malaikat. Allahumma firlahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, kasihani dia. Ya Allah, terima tobatnya. Kemudian kita sholat berjamaah. Sholatnya sudah 27 kali lipat. Kemudian tatkala kita rukuk dan sujud, berguguran dosa kita. Kemudian kita habis sholat, kita membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian kita cukupkan 100, maka akan diampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak sekali fadilahnya dalam kita sholat berjamaah. Dan juga salah satu orang yang dapat naungan nanti di yaumil qiyamah, ada 7 orang dapat naungan, antara lain salah satunya yaitu orang-orang yang hatinya terpaut ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Kemudian yang keenam, meningkatkan iman kita jauh perbuatan maksiat, perbuatan dosa, baik itu dosa lahir maupun dosa batin. Apa itu dosa lahir? Ya, berjudi, minum-minum, zalim, membunuh, menganiaya. Dan dosa batin yaitu iri, dengki, suuzon, takabur, sombong, ujub, hasud, menghina, mencaci, mengumpat. Itu dosa batin, jauh itu. Karena kalau itu selalu dilakukan, maka iman seseorang itu akan keluar. Kalau orang minum-minum, keluarlah imannya. Kalau orang berzina, keluarlah imannya. Maka dikatakan tidak akan berjudi seseorang itu kalau iman ada pada dirinya. Tidak akan minum-minum seseorang itu kalau iman ada pada dirinya. Maka inilah, kalau seorang itu berbuat maksiat, imannya keluar, imannya menipis. Dan dikhawatirkan tatkala seperti itu, selalu berbuat maksiat, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Iman tatkala keluar, iman tatkala menipis, sakratil maut datang. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini saja saudara-saudaraku, yaitu beberapa hal yang dapat meningkatkan iman kita. Mudah-mudahan manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.